Dalam 10 tahun terakhir ini, semuanya sudah rusak dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini. Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Saudara, memang udah parah ini. Susah dihargai karena tidak kelihatan barangnya, tapi kelihatan dari berbagai indikator pembangunan. Kalau 10 tahun Indonesia bisa tetap tumbuh rata-rata ya, ini 10 tahun tuh 5,4%. Di atas pertumbuhan ekonomi dunia, mungkin kita di bawah RRT sama India. India size-nya gede, RRT gede, dan mereka kemampuan juga untuk menarik capital flow sebelum RRT sekarang mengalami perlemahan. Ini artinya kita comparable dan cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Cerdas, elegan, santun. Cara Bu Sri Mulyani menjawab omon-omon dari Mahfud MD yang menyebut Indonesia ini amburadul selama 10 tahun ini. Pak Mahfud ini kok super lucu ya. Baru 1 tahun yang lalu, belum sampai 1 tahun yang lalu lah keluar dari kabinet Pak Jokowi. Berarti apa kalau dia ngomong seperti itu? Berarti dia juga ikut andil dong dalam merusak negara ini. Dia kan juga bagian dari kabinet tersebut. Namun Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa 10 tahun ini di kepemimpinan Pak Jokowi pencapaiannya sudah sangat luar biasa di tengah pandemi dan lain sebagainya. Seperti apa sih video lengkapnya? Simak video ini sampai habis. 10 tahun ini kalau kita lihat dari 3 fungsi ini, itu guncangan yang terjadi yang menyebabkan fiskal harus melakukan fungsi stabilisasi itu betul-betul nyata. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia tahun 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tapi dari sisi fiskalnya tidak memadai dari sisi dukungannya, sehingga menimbulkan stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro ya. Sehingga waktu saya kembali, kita merestore kembali untuk tetap kebutuhan untuk membangun infrastruktur penting, dan selama 10 tahun itu banyak sekali. Itu yang infrastruktur hard. Yang hard itu artinya yang keras, yang bisa dilihat dan orang bisa melihat dari sisi kemajuan itu. Nah, ini fungsi fiskal untuk membangun pada saat ada guncangan, apakah karena penyebabnya fiskal sendiri atau karena faktor shock seperti pandemi, atau karena kemudian terjadi geopolitik yang menyebabkan waktu itu disrupsi dari sisi supply, sehingga harga minyak bunga matahari naik menyebabkan CPO kita juga naik, atau harga batu bara naik gara-gara di Eropa tidak dapat suplai gas dari Rusia karena di stop karena perang, sehingga permintaan batu bara tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Situasi ini apakah a good shock atau bad shock doesn't matter, nggak peduli aja, fiskal itu harus menjadi shock absorber. Nah, saya menganggap bahwa 10 tahun ini adalah suatu masa yang cukup extraordinary ya, walaupun saya sudah pernah punya pengalaman sebelumnya juga di mana ada guncangan seperti global financial crisis. Ini juga pandemi itu size dan magnitude shocknya tuh luar biasa besar, dan geopolitik yang fragmented itu juga menimbulkan shock yang besar. Jadi secara overall kalau 10 tahun Indonesia bisa tetap tumbuh rata-rata ya, ini 10 tahun tuh 5,4%. Di atas pertumbuhan ekonomi dunia, mungkin kita di bawah RRT sama India. India size-nya gede, RRT gede, dan mereka kemampuan juga untuk menarik capital flow sebelum RRT sekarang mengalami perlemahan. Ini artinya kita comparable dan cukup bagus. Kalau saya tadi menekankan lebih kepada infrastruktur keras yang mungkin mudah dilihat, dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk jalan tol, kemudian bendungan, airport maupun port.
Faktor yang kedua dari sisi fiskal, dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju ya, menuju Indonesia maju itu adalah produktivitas dari sisi kualitas manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia membaik. Itu kan dihitungnya dari 3 hal. Rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama mereka bersekolah, dan yang ketiga adalah apa itu faktor yang mereka penduduk harapan hidup, pengeluaran real per kapita. Jadi pengeluaran dari masing-masing per kapita itu terjadi perbaikan. Makanya IPM kita naik dari 72,81 ke 74,39. Kelihatannya indikator hanya dalam bentuk 3, tapi itu kan fungsi dari berapa alokasi belanja untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk jaminan sosial, yang menyebabkan masyarakat pada saat menghadapi shock dia tidak ambles ke bawah banget, tapi ada jaring pengamannya, dan kemudian juga bagaimana mereka bisa bangkit kemudian bisa bekerja. Kalau kita lihat dari angka kemiskinan, kalau saya lihat ya kemiskinan di luar pada saat masalah pandemi terjadi, karena semua indikator pembangunan seluruh dunia mengalami setback gara-gara pandemi. Kita tuh angka kemiskinannya terus mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari sisi berapa jumlah orang yang miskin, pernah menanjak 10,14 tahun 2020 itu waktu pandemi terjadi, terus kita turun lagi ke 9,03 itu tahun 2024. Kemiskinan ekstrim kita sering menyebutkan mendekati 0 atau 0,83%. Nah, ini kan menggambarkan bahwa APBN bekerja untuk investasi di bidang sumber daya manusia, yang tadi ujungnya adalah kualitas tadi, maupun dari sisi kesehatan, dari mulai kita memberikan PBI, yaitu masyarakat miskin tetap bisa akses jasa kesehatan waktu dia sakit, atau dalam bentuk berbagai program untuk penurunan stunting, perbaikan gizi. Itu yang menurut saya adalah susah dihargai karena tidak kelihatan barangnya, tapi kelihatan dari berbagai indikator pembangunan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan pertama zaman Pak SBY tahun 2005, itu size dari APBN-nya itu hanya 500 triliun. Sekarang kita bicara tentang 3.000, bahkan mendekati 3.500 sekarang. Jadi kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun tetap ada pertumbuhan realnya. Namun bukan masalah size-nya kan, tapi masalah quality tadi. Jadi belanja itu bagaimana bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah targetnya. Bener nggak orang miskinnya terdata secara baik, lengkap, nggak salah sasaran. Kalau belanjanya dalam bentuk subsidi barang, ya seperti BBM, pupuk, itu juga masalah targeting lagi. Siapa yang menikmati dari belanja pemerintah? Tapi ada pemerintah tuh langsung memberikan kepada masyarakat. Saya rasa dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati, tapi persoalan tentang kualitas adalah targetnya bener nggak? Adakah orang yang seharusnya menerima nggak menerima, atau orang yang tidak harusnya menerima tapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. Nah sekarang dengan teknologi data digital harusnya bisa lebih baik. Yang lebih rumit itu sebetulnya adalah karena belanja pemerintah itu bisa dibuat dalam 3 kategori atau kelompok. Kelompok yang pertama adalah belanja yang dikelola oleh bendahara umum negara. Nah ini yang paling besar adalah untuk subsidi, kompensasi untuk pensiun, belanja pensiun, ada bunga utang di situ. Itu adalah belanja-belanja yang masyarakat merasakan langsung dari bendahara negara kepada kelompok penerima, entah itu pensiun, entah itu adalah belanja untuk masyarakat.